Oke anak-anak, kita mulai pelajarannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, apa kabarnya? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Bapak lihat semuanya sudah pada Baik, hadir. Pak. Bapak lihat semua sudah pada hadir di ruangan ini. Nah, marilah kita mulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa ya. Bapak yang memimpin doa sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu robba wabil Islam Madinah wabil Muhammadin wa nabiyya wa rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa kita sudah selesai. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mintakan kepada kita untuk menjaga disiplinnya di saat kita keluar rumah, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu juga jaga jarak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Proklamasi setiap Patriot proklamasi Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba-tiba satu, ayo maju. Ya, udah ya nak. Kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ialah tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Jauh sebelumnya kita sudah mempelajaran pelajaran 4 yaitu tentang embun. Mari kita masuk pembelajaran kelima yaitu adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Dengan mengurutkan prosesnya terjadinya hujan melalui aplikasi Zoom. Siswa mengidentifikasi urutan proses terjadi hujan dengan tepat. 2. Dengan menuliskan proses terjadinya hujan melalui aplikasi Zoom, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. 3. Dengan menyimak penjelasan guru melalui aplikasi Zoom, siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. 4. Dengan mengatakan konversi waktu melalui aplikasi Zoom, siswa mengkonversi waktu dengan tepat. Ya, Bapak minta kepada anak-anak Bapak yang bernama Anissa untuk membaca teks tentang proses terjadinya hujan. Kepada anak Bapak dipersilakan untuk membacanya. Anissa. Pernahkah kamu merasakan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Ya, anak Bapak yang Citra, lanjutkan, Mbak. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di dalam inilah yang patut disyukuri. Urunkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas.
Diskusikan bersama kelompokmu. Berikan nomor pada kota yang telah disediakan. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berusaha menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunannya di maka uapan berubah menjadi titik-titik air. Buliran air yang jatuh ke permukaan bumi, air itu yang jatuh kembali akan berkumpul dan kembali menguap. Sudah, Pak. Udah oke ya. Itulah tanda-tandanya hujan. Biar Bapak jelaskan apa tanda-tanda jika akan turun hujan, bagaimana perasaanmu saat hujan datang. Sampaikan bahwa hujan adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan turunnya hujan, bumi mendapatkan limpahan air untuk kelangsungan makhluk hidup. Tadi yang dibacakan oleh si Anissa dan Citra adalah proses terjadinya hujan. Biar Bapak jelas kembali di sini. Terjadinya hujan merupakan akibat proses perubahan wujud benda cair. Air menguap menjadi uap air membentuk awan-awan kecil, angin membentuk awan-awan kecil menjadi awan yang besar. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air yang turun ke bumi disebut hujan. Itulah yang namanya hujan. Jadi ada suatu cerita, sebuah cerita saat Dini sampai di rumah, hujan turun-turun tiba-tiba hujan turun. Padahal tadi pagi cuaca cerah. Saat itu musim kemarau. Seharusnya hujan jarang turun. Peristiwa turunnya musim kemarau dikarenakan adanya pemanasan global. Apa yang kamu ketahui dari pemanasan global? Yaitu pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu bumi. Pemanasan global menyebabkan perubahan cuaca di bumi. Jadi ada sebuah cerita lagi Bapak ceritakan di sini, sebuah cerita. Ada yang namanya anak bernama Siti. Dia berangkat ke sekolah. Tiba-tiba hujan turun dari pukul 07.15 sampai pukul 09.10. Berapa lamakah Siti menunggu hujan reda? Ya, anak-anak Bapak, siapa yang tahu menjawabnya? Darmiji Habibi Tembusai, tahu jawabnya? Berapa lama Siti menunggu? Selama 1 jam 55 menit, Pak. 1 jam 55 menit. Tunjukkan jawabannya anak di yang sudah ditulis. Tarmiji, tunjuk jawabannya. Oh ya, oke. Terima kasih Tarmiji. Jadi kita masuk lagi suatu pengamatan kita. Pengamatan kita. Contoh soal di bawah, siswa mencoba mencari jawabannya bersama-sama. Ada anak seorang bernama Dayu, pergi ke sekolah pukul 6.10. Tiba di sekolah pukul 07.20. Berapa lama waktu yang ditempuh Dayu dari rumah ke sekolah? Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawabnya? Anak. 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Ya, betul. Ya, Pak. Betul yang dijawab oleh Citra itu 1 jam 10 menit. Jadi kita masuk ke sebuah satuan waktu. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 Hindu sama dengan 8 tahun. 1 Lestrum sama dengan 5 tahun. Jadi 1 tahun berapa hari kah anak-anak Bapak? Siapa yang bisa jawab? 1 tahun berapa hari? Riansa. Bayu Saputra. Bisa jawab, nak? 1 tahun berapa hari? Bayu Saputra. Oh, mungkin jaringan Bayu Saputra nggak bisa. Siapa bisa jawab itu? 365 hari. Siapa yang jawab tadi, nak? Tunjuk tangan dulu, nak. Siapa yang bisa jawab?
Siapa yang jawab itu? Ya, Tarmizah Habibita Musai. Benar yang dikatakan Tarmizah Habibita Musai. 1 tahun 365 hari. Oke, Bapak tanya lagi. 1 tahun berapa bulan, Nak? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. 12 bulan. 12. Ya, tunjuk tangan, Nak. Siapa yang bisa jawab? Berapa, Pak? 1 tahun berapa bulan, Nak? Ya, Tarmizah Habibi lagi. Berapa, Nak? 12 bulan. Pak. Ya, 12 bulan. Ya, oke. 12 bulan. Jadi kita 12 masuk bulan. 12 bulan. Oke, kita masuk ke mengubah satuan waktu ya, Nak. Ada contoh seorang ayah dini berumur 5 windu 1 tahun. Sedangkan 1 windu tambah 1 tahun. Berapa tahunkah umur ayah si dini? Kalau 5 windu berapa satu windu berapa tahun, Nak? 1 windu sama dengan 1 tahun. Ya, 1 tahun betul. Jadi 5 windu sama dengan 6 tahun, Pak. 5 windu sama dengan 40 tahun. Ya, jadi tambah dengan 1 tahun, jadi umur ayah dini sama dengan 41 tahun. Ya. Jadi masuk kita ke perbandingan lama kegiatan. Ibu memasak air selama 20 menit. Ibu membuat minuman selama 2 menit. Berapakah perbandingan dari kegiatan-kegiatan ibu dalam membuat air minum dan membuat air masak, air? Berapa lama, Nak? Ibu memasak air, berarti selama perbandingannya selama 22. Jadi perbandingannya memasak air lebih lama daripada membuat minuman. Membuat minuman lebih sebentar daripada memasak air. Ya, oke, Nak. Jadi sampailah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita ke besok hari. Kerjakan soal yang Bapak kasih di link WhatsApp grup. Bapak tunggu 2 jam setelah pembelajaran ini selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, Nak. Ya, Bapak doa saya Bapak bawa sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Bika Muhammadin wa Rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sudahi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.